Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 880. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kemudian Qin menebas guru suci tua itu. Segera guru suci tua itu mendengus. Darah menyembur keluar dari dadanya. Dan seluruh orang itu terbang keluar, terhempas jauh ke belakang. Apa? Tuan dikalahkan. Tuan benar-benar dikalahkan di tangan anak itu. Pada saat ini semua master dan murid yang ada di rumah Renwang nampak ketakutan dan hampir pingsan. Murid-murid rumah Raja Renwang itu yang tak terhitung jumlahnya merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Pada saat ini di luar, orang kuat dari semua kekuatan besar lainnya juga melihat pemandangan ini dan mereka terkejut. Mereka tidak menyangka Qin ini benar-benar mengalahkan guru suci tua dari rumah Raja Renwang itu hanya dengan mudah. Singkat cerita, pada akhirnya Qin memenggal kepala guru suci tua itu. Semua orang memandang Qin dengan ngeri dan menatap Qin dengan ketakutan tak berujung yang muncul dari hati mereka. Seorang ahli guru suci baru saja dipenggal, seperti membunuh seekor ayam. Perasaan ini membuat semua orang hampir gila. Semua orang gemetar dan bahkan keberanian untuk melawan tidak dapat dihasilkan. Selanjutnya tangan Qin terjalin dan asal-usul dari guru suci tua itu ditarik ke dalam formasi besar di tangannya. Dan kemudian istana Jixiaodao didesak, segera api langit turun. Itu langsung menutupi tubuh guru suci tua itu. Api langit itu dengan cepat membakar tubuh guru suci tua itu. Asal-usul guru suci di dalam tubuhnya dihaluskan secara gila-gilaan, membentuk dua sumber daya cahaya yang mengerikan. Kemudian Qin menjentikan jarinya dan seketika dua cahaya itu terbang langsung, kemudian menembus tubuh Zhou Wusheng dan Wei Shiqing. Zhou Wusheng dan Wei Shiqing tanpa sadar melayang di udara dan aura mengerikan keluar dari tubuh mereka. Dalam sekejap hukum guru suci dari keduanya meningkat dengan liar, dan jalan guru suci terus memadat. Setelah disempurnakan oleh teknik perbaikan langit, mereka berdua dapat menyerap hukum guru suci ini dengan baik. Saat ini aura di dalam tubuh Zhou Wusheng dan Wei Shiqing masih meningkat, dan mereka telah mencapai puncak setengah langkah guru suci, dan mereka berdua benar-benar selangkah lagi dari ranah guru suci. Bahkan mereka berdua mulai bersinar dengan cahaya ilahi, dan ada jejak darah manusia yang merembes. Ini adalah cahaya dari guru suci. Di luar kehampaan, para penguasa dari pasukan utama lainnya tercengang. Cahaya ilahi pada Zhou Wusheng dan Wei Shiqing ternyata adalah cahaya legendaris dari guru suci. Ini mewakili basis kultivasi keduanya yang telah mencapai titik ekstrim. Selama mereka berdua memiliki sumber daya yang cukup, keduanya pasti akan dapat memasuki ranah guru suci. Mendesis dalam kehampaan dunia luar, semua penguasa dari kekuatan besar itu terkejut. Setelah Qin membunuh guru suci tua itu, dalam sekejap dia mengolah dua setengah langkah guru suci puncak. Apakah itu masih manusia? Akan tetapi di dalam pandangan mereka itu semua dilakukan oleh istana Jixiaodao. Kakak senior Zhou, kakak senior Wei, ini adalah hadiah untukmu. Cukup untuk memungkinkanmu memadatkan hukum secara ekstrim dalam waktu singkat. Tetapi kamu masih membutuhkan pemahamanmu sendiri untuk memasuki ranah guru suci, kata Qin. Dia berkata dengan ringan. Terima kasih saudara Qin, kata Zhou Wusheng dan Wei Shiqing. Keduanya sama-sama bersemangat dan memberi hormat. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan dalam tubuh mereka sangat kuat. Jika krisis rumah Guanghan terjadi lagi sekarang, mereka berdua bahkan berani bertarung dengan ahli guru suci seperti guru suci Pei Hong. Saat ini penguasa rumah Guanghan juga menatap Qin dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa metode Qin begitu kuat dan warisan dari Yang Mulia Api Langit begitu menakutkan. Penguasa rumah Guanghan, aku akan menyerahkan sisanya kepadamu, kata Qin. Dia tidak terus tinggal di istana Raja Renwang. Setelah guru suci tua ini meninggal, seluruh rumah Raja Renwang tidak lagi mampu melawan. Selanjutnya Qin bergegas langsung ke istana Raja Renwang, dan saat berikutnya, boom, sebuah rahasia di dalam istana Raja Renwang meledak.
dan bayangan mengambang dari sebuah makam kuno muncul di kehampaan. Ada sebuah makam di kedalaman istana Raja Renwang, itu adalah pemakaman Raja Renwang. Ini adalah tanah suci mereka, tempat disemayamkannya leluhur mereka. Namun Qin Chen secara langsung membalikan pemakaman Raja Renwang itu. Dia sama sekali tidak takut dengan apa yang disebut dengan garis keturunan Renwang. Sebaliknya, dia dengan keras membalikan kuburan itu karena dia tahu bahwa di bawahnya ada pena suci tingkat guru suci. Dengan tembakan Qin Chen, kepala makam terbuka dan monumen batu yang menakutkan itu meroket mencapai hingga ratusan ribu kaki. Megah, rune yang kuat bersinar. Tulisan di batu nisan beredar, menghancurkan kehampaan. Saya harus mengatakan bahwa tata letak makam Renwang ini terlalu bagus. Setelah diserang oleh Qin Chen, itu tidak hancur tetapi hanya rusak. Beberapa makam terbalik, memperlihatkan peti mati kuno yang sangat tua. Sejarahnya tidak diketahui selama puluhan ribu tahun, tetapi itu mengerikan dan suram. Beberapa peti mati kuno bahkan hancur dan mayat beberapa Raja Renwang berhamburan keluar. Segera seluruh kuburan meledak dan kemudian sebuah pena suci tingkat guru suci langsung muncul. Pena suci dari tingkat guru suci ini mengerikan. Dengan napas yang dalam seperti naga biru kuno, itu langsung ditangkap oleh Qin Chen dan kemudian dimasukkan ke dalam cakram Gyokian Kun. Penguasa rumah Guanghan, aku akan menyerahkan padamu di sini. Tuan muda ini akan pergi ke Senjau Jiao dan yang lainnya. Ngomong-ngomong, ada juga pena suci tingkat guru suci lainnya di rumah Raja Renwang ini. Itu akan digunakan untuk kakak Shinorwei dan kakak Shinorjo untuk menerobos ranah guru suci, kata Qin Chen setelah mengambil salah satu pena suci tingkat guru suci. Qin Chen kemudian berbalik dan pergi. Dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Kalau tidak, bagaimana jika kekuatan lain mendapat berita dari pasukan lain dan kemudian mereka melarikan diri? Karena itu Qin Chen harus berpacu dengan waktu. Selanjutnya Qin Chen tiba-tiba menghilang. Melihat Qin Chen pergi, penguasa rumah Guanghan hanya terdiam. Akan tetapi kemudian dia segera memerintahkan pembunuhan semua keturunan langsung dari rumah Raja Renwang. Adapun pasukan lain, selama mereka tunduk kepada rumah Guanghan, mereka tidak akan mati. Setelah kehilangan guru suci tua, seluruh rumah Raja Renwang itu tidak memiliki banyak perlawanan sama sekali. Dan dalam sekejap itu langsung dihancurkan oleh rumah Guanghan. Tetapi melihat itu, master lain di kampan di luar semuanya gila. Setelah Qin Chen menghancurkan rumah Raja Renwang, dia segera pergi ke Senjau Jiao. Ini benar-benar melebihi imajinasi mereka semua. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Namun mereka semua bersemangat dan mereka melesat satu persatu. Mereka semua dengan cepat pergi ke arah Senjau Jiao untuk menonton pertunjukan besar berikutnya. Qin Chen bergegas ke Senjau Jiao dengan kecepatan tercepat. Untuk mencegah Senjau Jiao mendapat berita dan melarikan diri, Qin Chen diam-diam mendesak asal-usul waktu. Dia dengan panik mempercepat dan melewati kehampaan yang tak terbatas dalam sekejap. Untungnya Senjau Jiao tidak jauh dari rumah Renwang. Saat ini di luar Senjau Jiao nampak ada beberapa ahli yang sedang bersembunyi. Setelah mengetahui berita tentang pasukan rumah Guanghan, banyak pasukan lain mengatur mata-mata di banyak tempat seperti rumah Raja Renwang, Senjau Jiao, dan rumah Suiyang, tanpa mengetahui kekuatan mana yang akan menjadi sasaran pertama rumah Guanghan. Saat ini di Senjau Jiao juga nampak sangat depresi. Senjau Jiao berbeda dari rumah Renwang. Anda dapat langsung memahami kematian pemimpin mereka melalui lampu jiwa. Oleh karena itu, suasana di seluruh Senjau Jiao sangat menyedihkan. Beberapa ahli tua dibangunkan pertama kali, karena Senjau Jiao saat ini telah mencapai saat hidup dan mati. Namun mereka menunggu selama beberapa hari dan tidak ada yang terjadi. Akan tetapi pada hari ini, di luar Senjau Jiao, suasana depresi yang tak terlihat tiba-tiba muncul. Kemudian di langit, sebuah tangan besar hitam yang menakutkan masuk. Dan tiba-tiba menampar langsung ke arah Senjau Jiao. Siapa itu? Saya harus mengatakan bahwa Senjau Jiao sangat kuat dengan latar belakang yang menakutkan. Meskipun pemimpin Senjau Jiao telah mati, tetapi masih ada orang kuat yang memimpin. Mereka bereaksi untuk pertama kalinya. Beberapa tokoh luar biasa pulih, dan kekuatan keyakinan langsung muncul dari mereka dan memblokir tangan hitam besar itu. Setelah diblokir, guncangan bergema dan guncangan itu langsung membangunkan banyak master yang sebelumnya bersembunyi di sekitar Senjau Jiao dan masing-masing terkejut.
Apakah seseorang benar-benar menyerang Shen Zhaojiao? Satu tembakan itu adalah gerakan besar. Para master yang bersembunyi di sekitar Shen Zhaojiao langsung menatap ke arah Shen Zhaojiao. Saat ini di atas langit, Qin Chen mengerutkan kening. Dia telah mengambil tembakan pertama untuk menghancurkan Shen Zhaojiao. Akan tetapi tanpa diduga dia diblokir oleh seseorang. Namun dengan cara ini, dalam harapannya, Shen Zhaojiao sebagai kekuatan teratas di level yang sama dengan rumah Shuiyang dan rumah Renwang. Bagaimana mungkin itu hanya memiliki satu ahli guru suci? Itu tidak logis. Apalagi Shen Zhaojiao memiliki metode reinkarnasi yang sangat istimewa. Mungkin kekuatan tersembunyinya jauh di luar imajinasi orang luar. Siapa itu berani menjadi liar di Shen Zhaojiao-ku mencari kematian? Ada raungan tua yang keluar dari Shen Zhaojiao. Qin Chen kemudian melayangkan serangan lagi, akan tetapi itu segera diblokir oleh ahli yang ada di Shen Zhaojiao. Seseorang berani liar di Shen Zhaojiao-ku, cepat keluar. Ada raungan marah lainnya dari Shen Zhaojiao. Suara itu bergemuruh dengan amarah, mengandung aura pembunuh yang tak ada habisnya. Dan segera dua ahli naik ke langit menjelajahi kehampaan yang tak berujung, menyegel kehampaan ini. Melihat itu, para master yang sebelumnya bersembunyi semuanya ngeri. Mereka mundur satu persatu karena takut terlibat dalam pertempuran seperti ini. Meskipun ada tokoh tingkat guru suci di antara mereka, tetapi semua orang tahu bahwa pelakunya kemungkinan besar berasal dari rumah Guanghan. Perang antara dua rumah besar dan penyebaran berita sebelumnya. Mereka semua jelas tidak ada yang berani berpartisipasi di dalamnya. Semua orang kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan yang gelap dan tak berujung. Ingin melihat siapa yang menyerang Shen Zhaojiao. Apakah itu tentara yang dipimpin oleh penguasa rumah Guanghan? Namun sejauh yang diketahui oleh mereka semua, penguasa rumah Guanghan tampaknya bukan ahli pedang. Tetapi master sebelumnya yang menyerang Shen Zhaojiao melayangkan serangan pedang. Lalu, siapa yang menggunakan serangan pedang sebelumnya? Sebuah dengusan dingin terdengar di kehampaan. Kemudian sesosok muncul di kehampaan di atas Shen Zhaojiao. Ini adalah seorang remaja yang tampaknya masih muda, mengenakan jubah panjang, tergantung di langit, dan cahaya yang tersisa di tubuhnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah aura di tubuhnya ternyata adalah kultivasi setengah langkah guru suci. Ini, apakah itu Qin Chen? Semua orang menatap. Legenda yang mereka dengar ternyata benar adanya. Qin Chen dari rumah Guanghan, yang merupakan setengah langkah guru suci, tetapi dapat membunuh banyak ahli guru suci. Mereka mengira itu hanyalah rumor yang disebarkan oleh rumah Guanghan. Tetapi saat ini sangat mengejutkan, karena rumor ini kemungkinan besar adalah benar. Ini luar biasa, setengah langkah guru suci. Bagaimana mungkin memiliki kemampuan untuk membunuh puncak tahap awal guru suci? Saat ini begitu Qin Chen muncul, dia langsung menatap para ahli di Shen Zhaojiao. Melihat ke bawah Shen Zhaojiao seperti binatang buas raksasa dengan mulut terbuka. Itu sepertinya menelan semua yang akan datang dan memancarkan kekuatan yang bahkan ranah guru suci harus takut. Akan tetapi Qin Chen melayang di langit, dia sama sekali tidak takut. Di atas kepalanya, sebuah istana muncul. Itu adalah istana Ji Xiaodao. Istana Ji Xiaodao berputar megah menekan ke bawah. Qin Chen datang dengan langkah pembunuh besar dan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Istana Ji Xiaodao meledak dan gelombang api yang mengamuk langsung turun ke bawah. Segera para ahli di Shen Zhaojiao itu nampak merasakan tekanan tanpa akhir. Ini adalah harta karun yang mulia. Ini benar-benar anak itu. Kedua ahli guru suci yang tersisa di Shen Zhaojiao itu nampak melihat dengan dingin ke arah Qin Chen. Dan saat berikutnya formasi pelindung Shen Zhaojiao terbuka untuk memblokir serangan istana Ji Xiaodao. Akan tetapi di bawah serangan istana Ji Xiaodao, formasi besar Shen Zhaojiao itu langsung hancur. Harta karun tingkat yang mulia, apakah itu sangat mengerikan? Terlihat bahwa bocah itu belum sepenuhnya mengendalikannya. Itu hanya mendesak sebagian, tetapi bagaimana itu bisa begitu kuat? Kedua guru suci itu nampak sedikit terkejut, akan tetapi di saat itu sebuah energi pedang meroket, menyapu ke arah Shen Zhaojiao. Itu dilepaskan oleh Qin Chen. Dia tidak memberi orang-orang dari Shen Zhaojiao itu untuk bernapas. Dia menembak lagi dan lagi. Posturnya tidak menempatkan para ahli Shen Zhaojiao di matanya. Kurang ajar.
Dalam Shen Jiao, sebuah tombak tajam ditembakkan itu langsung melintasi langit, hampir menembus langit. Dan itu langsung bertabrakan dengan cahaya pedang yang dilepaskan oleh Qin Chen. Boom! Segera dua kekuatan mengerikan bertabrakan. Kali ini ledakan yang mencengangkan terdengar lagi, dan seluruh kehampaan dikaburkan oleh suasana kekacauan yang kabur. Ini luar biasa. Kekuatan destruktif yang mengerikan mengalir keluar, dan langsung menahan invasi aura pedang Qin Chen. Oke, kata Qin Chen dia mengerutkan kening. Memang ada beberapa metode dalam Shen Jiao ini yang bahkan lebih sulit dihadapi daripada rumah Raja Renwang. Akan tetapi itu juga normal, sebagai kekuatan teratas yang tidak lebih lemah dari rumah Raja Renwang. Hanya satu pemimpin yang jatuh, tetapi itu telah diwariskan selama ribuan tahun, dan metodenya pasti sangat luar biasa. Dari Shen Jiao, sebuah kekuatan khusus berkembang lagi, menjaga seluruh Shen Jiao, dan memberikan dukungan kepada dua ahli guru suci itu. Ini konyol, itu hanya perlawanan keras kepala, kata Qin Chen dia melus dingin. Dalam aura pedang, konsepsi artistik abadi meledak. Dan konsepsi artistik abadi itu meresap. Itu mengandung kekuatan pembunuhan, kehancuran, dan niat membunuh lainnya. Langsung membombardir aura yang menakutkan di Shen Jiao. Di bawah aura pedang Qin Chen, Shen Jiao tidak bisa menahannya sama sekali. Aura pedang menembus langit, dan dia ingin menembus Shen Jiao, ingin menghancurkan seluruh gerbang Shen Jiao. Akan tetapi pada saat itu sebuah bel panjang berbunyi. Lonceng itu cukup menakutkan. Lonceng itu bersinar, beriak dengan keras, dan kekuatan keyakinan bertahan lalu menyebar dengan gila-gilaan. Dan bel itu berbunyi seperti gelombang pedang langsung melesat ke langit. Ini adalah harta karun Shen Jiao yang mengerikan, diwarisi dari zaman kuno, dan merupakan pembunuh besar untuk melindungi Shen Jiao. Apa? Semua orang dari kekuatan lain yang melihat di luar, mereka semua terkejut. Napas bel kuno ini terlalu menakutkan. Untungnya mereka telah pergi lebih jauh, jika tidak, akan sangat sial jika mereka tertangkap oleh suara bel ini. Sebab meskipun jaraknya sangat jauh, suara lonceng yang panjang yang membangkitkan vitalitas mereka, itu dapat membuat tubuh mereka terluka. Lonceng kuno ini telah diturunkan dari zaman kuno. Dikatakan bahwa di Shen Jiao ada cermin dewa, tetapi itu sudah lama hilang. Kapan mereka memiliki harta bel kuno seperti ini, itu tersembunyi sangat dalam. Semua orang di luar ngeri. Shen Jiao dari Wenantian ini selalu sangat misterius. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.